Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama AJM Channel Tutorial. Selamat siang saya ucapkan, selamat beraktivitas. Jadi di kesempatan ini di depan saya ada Yamaha Aerox. Yamaha Aerox ini udah saya proses, udah beres. Dan Honda Vario lagi, Yamaha F1 ZR Supra GTR. Namun saya akan fokus ke Yamaha Vario, maksudnya Honda Vario guys. Vario ini yang ada di tengah nih, yang itu masalah berbet. Yamaha Aerox ini kehabisan oli guys, lihat nih bekasnya. Hancur guys. Oke, jadi saya akan fokus ke Vario ini. Vario 125 entah 150, pokoknya Vario yang udah LED. Sama dengan yang itu tuh. Jadi Honda Vario ini katanya sudah diperbaiki, namun masalah tidak kunjung sembuh. Ini datang ke saya juga, kabelnya udah kayak gini, rumah sekring udah baru, udah diganti, aki sudah baru, bahkan akinya juga sesuai ukurannya. Jadi masalahnya ini Honda Vario datang ke saya kondisi hidup. Mati guys. Dik, pencet dik remnya dik, belah itu dik. Selah, ini harus diengkol guys. Nah, jadi katanya starternya kadang bisa, kadang kagak. Coba saya akan matikan, saya akan starter. Nah, ini bisa nih guys. Seperti itu. Jadi di kesempatan ini saya akan kasih tutorial cara atasi masalah Vario ini. Keluhannya ini Vario ini. Jadi Vario ini keluhannya ada dua masalah, ada dua versi keluhannya. Katanya yang pertama masalahnya akinya habis terus. Ini udah habis aki 4 biji katanya. Yang keempat ini, yang keempat bawahannya, yang 3 baru. Katanya akinya ketika dibawa-bawa ini motor habis. Setelah habis akinya, setrum akinya dia mati motor ini. Seperti itu. Dan masalah yang pertama. Yang masalah yang kedua, starternya itu kadang-kadang bisa, kadang kagak nih. Tadi bisa kan, saya coba lagi apakah ini masih bisa. Nah, sudah nggak bisa lagi. Ketika kita engkol, dik, engkol lagi dik. Ketika kita engkol, lalu kita matikan, dia bisa hidup lagi. Hidup kan, saya matikan, saya start, ini pasti bisa ini. Nah bisa nih, seperti itu. Masalah yang kedua, jadi saya akan kasih tutorial ke teman-teman cara atasi masalah Honda Vario ini yang tidak ngisi ke akinya atau ke baterainya. Apa saja yang sering bermasalah ketika kasus seperti itu, simak terus videonya guys. Oke. Jadi yang pertama-tama saya akan cek pengisiannya. Apakah benar ini motor tidak ngisi. Saya akan gunakan charger aki ini. Dik, hidupin dik. Untuk pengecekan bisa dilakukan seperti ini. Kalau teman-teman mempunyai charger aki yang ada indikatornya. Kalau enggak pakai tester, apometer, testmeter seperti itu jelasnya. Menggunakan charger aki bisa seperti ini. Ini langkah yang pertama. Kita pasang jepitannya. Nih, dia tertera 12,2 voltasenya. Oke. Ketika ini mesin dihidupkan, harusnya ini 13,5 bahkan nyampe 14,5. Pokoknya 14, sekian. Oke, hidupkan dik. Setelah starter engkol. Nih, ketika hidup ini harus lebih. Nah. Ini hidup. Namun ketika hidup ini malah berturun tuh, karena dia kena beban. Nah, udah, berarti jelas dia tidak normal pengisiannya. Selain itu, cara tesnya selain pakai alat ini, misalnya teman-teman tidak mempunyai alat seperti ini, charger aki atau tester, kita bisa gunakan obeng. Seperti apa gunakan obeng? Kita buka ini, lepas satu.
Kita lepas ini kabelnya satu. Ini cara ekstrim ini. Sebenarnya cara ini jangan dilakukan ini guys. Nih ketika kita cabut, kalau motor masih hidup, berarti dia pengisian normal. Nih saya akan cabut. Nah dia mati. Otomatis pengisian ini tidak berfungsi. Oke seperti itu. Gimana kalau misalnya yang normal, kita gunakan alat seperti ini dan cara yang saya lakukan tadi, copot ini. Oke, ini ada ya untuk perbandingannya nih Vario putih. Dik, geser kadia kan dik motor nasetik. Iya bengak ya. Kita bandingkan dengan yang normal. Ini motor normal, pengisian starter normal, namun ini berbat. Oke, dik buka dik. Ya si Dika guys, si ganteng kalem namun terbuka kabogoh guys. Hidang ke bahalanya, keluar lima poek. Oke, seperti apa kita lakukan hal yang sama dengan yang tadi. Nih kita pasang, capit, jangan kebalik, ini ada tandanya nih yang merah ke plus, yang merah ke merah. Nih, oke hidupkan, harus lebih dari 12,4. Nah, ini udah hidup ini motor, gas. Nah berapa nah guys? 14,3. Nah, pokoknya lebih dari 12. Oke. Ini jelas sudah ini jelas yang normal, 14,5. Kita lakukan lagi cara ekstrim kayak tadi. Kita lepas akinya, kabelnya. Lepas, dia motor masih hidup. Nah jelaskan ini dilepas, motor masih hidup, jadi dia menggunakan setrumnya menggunakan spool dari baterai ecu, maksudnya dari kiprok ecu. Nah ini motor hidup. Buka satu lagi dik, jika teman-teman mungkin penasaran. Saya cabut akinya guys. Nah tidak ada aki, motor hidup, berarti dia normal pengisiannya. Oke, matikan. Oke, udah mati. Jadi untuk perbandingan pengecekan udah jelas, sudah saya jelaskan. Jadi sekarang saya akan lanjut ke permasalahannya. Apa saja yang biasanya masalah pengisian tidak normal, apa saja dan di mana saja biasanya yang sering terjadi. Saya akan lanjut. Dik, set kena tapi dia ya dik. Obeng nah guys, bawa ke dia. Jadi saya akan pasang lagi kabelnya. Oke, udah saya pasang lagi. Jadi yang masalah yang pertama yang sering terjadi dari spool. Namun kalau masalah dari spool, starter mati total, tidak ada sama sekali. Kadang hidup kadang enggak, misalnya tidak ada. Jadi starter tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Bisa juga kita curiga ke spool. Misal contoh, untuk melakukan pengecekan spool dengan cara ini, kita cabut yang ini, nih jalur spool ini. Misal mau melakukan pengecekannya seperti ini, kita cabut seperti ini yang kayak cuman ini. Ada ini yang ke spool, saya akan keluarkan. Setelah kayak gini, kita hidupin motornya, hidupin. Selah, engkol. Kontak tadi. Oke, ini tidak bisa hidup karena ada masalah mungkin di yang lainnya. Oke, saya akan coba aja untuk melakukan pengetesan spool. Jadi caranya gunakan obeng test pen. Lalu engkol. Kalau nyala dia berarti spool berfungsi. Nah, satu. Oke, satu lagi. Nah, jadi caranya satu masanya ke sini, strum ke sini, kebalik juga nggak apa-apa, misal seperti ini.
Kalau dia ini tidak nyala, bentar ya. Nah, kalau ini misal colok ke sini, yang ke satu dan yang kedua tidak nyala, berarti positif spool itu mati. Oke, berarti yang ini spool tidak mati. Saya akan pasang lagi. Matikan kuncinya. Macet guys. Yang pertama sudah kita lakukan, yang kedua bisa jadi dari soket ini. Biasanya kalau soket ini udah diubah, misalnya di jumper langsung, ganti kunci kontak yang murah kan, kadang-kadang ada yang kabel langsung ke sini. Misalnya di jumper disambung, bisa juga ini kebalik. Misalnya contoh yang ini tadinya ada di sini nih, misalnya posisinya nih. Yang merah serat putih ada di sini, jadi tertukar ada yang ada di sini nih. Tertukar sama yang hitam liris merah, dia tertukar posisinya. Bisa juga dari masalah ini. Namun yang ini kondisinya normal, tidak ada bekas tanda-tanda perubahan. Oke, berarti di sini dipastikan saya pastikan ini normal karena posisinya tepat. Saya akan pasang lagi. Yang kedua sudah, yang ketiga ini kan bekas diganti-ganti nih. Rumah sekringnya, relaynya juga kayak gini. Ini sebenarnya berbahaya, ini harus diganti. Namun kita boleh coba menggunakan relay yang baru, misalnya pinjam dulu dari situ. Oke, saya akan pinjam dulu. Cabut dik. Saya akan cabut dulu, saya pinjam dulu. Kita buktikan. Yang ini jelas normal. Nih, normal. Saya pasang. Saya pasang. Apakah ini masalah sudah bisa selesai? Kalau ini yang bermasalah, kita ganti berarti bisa normal. Oke. Charger akinya ambil. Kita coba lagi guys. Yuk, hidupin. Nah, tetap masalah masih ada. Saya akan cabut lagi. Ini motor hidup ini. Nah, dia mati. Oke. Saya pasang lagi, guys. Oke, jadi yang kedua, yang ketiga tadi. Yang ketiga tadi sudah melakukan percobaan penggantian relay. Ini relay. Kita lanjut yang keempat. Kita cek satu persatu jalur ini nih. Karena ini bekas orang, mungkin ada yang kebalik. Oke. Ini posisinya seperti ini. Nih, lihat nih. Saya pasang lagi relaynya misalnya. Yang relay besar ini di depan saya. Jadi jalur sekring ini yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri. Jalur yang sebelah kanan ini coklat warnanya dan hitam liris merah, dan yang hitam liris putih adanya di jalur sebelah kanan. Nih. Jadi saya ulangi, yang coklat ini ada di depan nih, paling depan jalur sekring. Yang hitam liris merah yang kedua, yang hitam liris putih yang ketiga nih, posisinya di sini nih. Hitam liris putih, merah liris hitam liris merah di sini, dan coklat di sini. Kita cek lagi yang sekring yang sebelah kiri nih, outputnya. Ini bekas orang soalnya, saya harus cek ini benar-benar teliti. Ini yang sebelah kiri abu-abu liris hitam. Yang kedua warna apa ini? Pink liris gold. Yang ketiga ini nih. Ini yang ketiga ini warnanya, Ini ada perbedaan ini guys, ini jalurnya ini, rumah sekringnya. Namun posisinya udah bisa, ini udah normal yang ini. Jadi dia tertukar ini. Seharusnya ini ada yang gold liris, yang merah liris gold ada di sini nih. Seharusnya ada di sini. Namun ini ada isinya nih, yang jumper ke sini. Oke. Jadi intinya posisinya ini, yang ini udah bisa, ini normal.
Ini bekas orang, ini bukan bekas saya melakukan pergantiannya. Yang ini dijemper ke sini ini bisa aman. Yang hitam liris putih ini, yang satu ke kontak relay kaki 4, yang satu ke kontak relay kaki 5. Oke, kita lanjut ke relay kaki 5 jalurnya. Yang kuning ini di sebelah sini ini normal, nih yang kuning. Yang tengah ini bawaannya Rumah Sikring, ini normal. Yang ini nih, ini warna aslinya hitam liris putih. Yang ngegabung ke sini nih, ke relay kaki 4 ke sini nih, yang ngegabungnya. Oke, yang ke kaki relay kaki 4 di sini. Paham? Ini udah benar. Tinggal kita yang ini lagi nih, yang besar. Ini ada 2 warna, yang merah sama liris putih, dan yang merah liris biru. Dekatkan, fokuskan. Yang ini nih, namun kedepannya ini udah diganti kabelnya nih. Ini udah diganti nih, udah berubah nih. Dari sini juga. Oke, dia ini tertukar ini guys, tertukar ini. Salah posisi ini. Jadi ini masalah jelas dari sini nih, karena dia tertukar. Sepengetahuan saya, yang merah liris kuning ini ada di sini nih. Lihat, ada di sini nih, patokannya ini nih, ada di sini. Yang merah liris biru ada di sini nih, ada di belakang. Pokoknya dia ketukar posisinya. Saya akan benarkan ini. Saya akan pindahkan ke posisi yang sebenarnya. Lihat baik-baik. Nih, saya udah buka penguncinya. Saya akan buka dua-duanya dulu. Saya akan tukarkan. Nah, lihat baik-baik. Saya cabut. Yang merah liris kuning, saya cabut. Yang jalur ini, yang biru liris, yang merah liris biru, saya tukar nih. Posisinya jadi di sini nih. Nah, udah saya tukar. Yang merah liris kuning ada di atas posisinya di sini nih. Oke, udah saya tukarkan ya. Ya, lihat baik-baik. Udah saya tukarkan. Saya akan pasang relay yang ini, yang dapat pinjam dari motor yang satu lagi. Oke, saya akan pasang charger akinya. Jadi saya untuk uji cobanya saya akan langsung starter. Lihat. Nah, dia langsung hidup. Oke. Gas. Starter lagi. Nah. Oke, dia udah menunjukkan 14, sekian. Gas tipis-tipis. Nah. Matikan lagi. Matikan. Starter lagi. Nah, dia udah normal starternya. Pengisian, gas lagi, gas. Nah, jelas pengisian sudah normal. Saya akan cabut akinya. Saya akan lepas ini jalurnya. Hidupin ini, maksudnya gas. Nah, dia normal. Saya akan cabut dua-duanya, guys. Tanpa aki, kalau dia normal dia hidup. Lihat, tanpa aki nih. Saya akan matikan tanpa aki, hidupkan dengan cara di engkol. Apakah dia hidup? Nah, hidup. Berarti dia normal. Oke, matikan. Saya akan tes relay yang ini, yang tidak ada casingnya. Ini kondisi begini, ini adegan sangat berbahaya. Jadi harusnya diganti itu walaupun itu masih hidup. Oke, saya akan pasang akinya.
Yuk starter. Oke, jadi gas. Untuk relay ini normal, cuman nggak ada penutupnya seperti itu. Saya matikan. Oke teman-teman, jadi ini udah normal. Jadi yang jelas yang motor ini masalahnya dari ketukarnya jalur ini tadi, ketukar posisi. Jadi kita untuk melakukan pengecekan kasus yang seperti ini, kalau motor ini masih utuh, rumah sekring semua masih standar, belum dirubah-rubah, kita cek dari jalur-jalurnya dulu. Misalnya buka isolasinya, pembungkusnya, kita cek satu persatu. Biasanya yang Vario ini kabel sering terputus di jalur-jalur di sini, karena ini ada di bawah posisinya. Biasanya dia kena jamur akibat kena air, kabel sering terputus. Oke, jadi bisa pengecekan melalui kabel dulu. Kalau misalnya kasusnya seperti ini yang saya tangani, bisa cara yang tadi saya lakukan. Kita curiga misalnya jalur yang salah, misalnya pengecekan spool jalan yang mungkin tidak normal atau spoolnya mati. Kalau spoolnya mati udah saya bicarakan tadi, starter mati total seperti itu. Dan cek juga dari sini, udah saya jelaskan dari video yang pertama tadi. Oke, jadi mungkin udah jelas tutorialnya. Proses perbaikan motor Vario ini tidak mengisi ke aki. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa paham apa yang saya jelaskan. Oke teman-teman, mungkin ini saja video dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Namun jangan lupa like video ini jika bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, boleh tidak di like, boleh tidak ditonton juga. Oke, semoga teman-teman semua bisa merasakan manfaatnya. Di-share juga video ini ke keluarga teman-teman atau ke sahabat-sahabat kalian semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Vario, kasus aki habis terus. Mantap. Di subscribe guys, di subscribe. Karena subscribe itu gratis, apa salahnya kita subscribe video-video yang saya bagikan. Dan like. Di-share juga. Wih, ngomong ke. Hah? F1ZR guys. Gas. Ada turbonya guys, mantap guys. Oke, terima kasih.